Manusia adalah makhluk sosial. Kita pasti butuh teman. Ada yang butuh banyak teman, ada yang butuh teman sesedikit mungkin dengan intensitas komunikasi yang tinggi. Berteman dan bersahabat memang sudah jadi kodrat manusia. Tapi bagaimana ya kalau sahabatan sama lawan jenis? Sering ngobrol, sering ketemu, sering bantu-bantu, sering jalan bareng. Masa iya sih nggak muncul benih-benih perasaan cinta? Berhubung cinta katanya nggak bisa dikontrol, gimana kalau ternyata kita baper sama sahabat kita? Dan sahabat kita juga baper sama kita. Soalnya, kata Tirto aja 95,9% orang pernah jatuh cinta ke temennya loh. Nah, gitu dong. Balik lagi di podcast After Office Hours. Itu nggak di play tadi? Eh, Oke, sekarang kita akan membahas sesuatu yang sangat sensitif untuk banyak orang. oh iya. Iya, banyak loh yang menyalahartikan topik yang akan kita bahas. Oke. Kita mau bahas apa ya? Kita akan membahas. Kita mau bahas agama. Sensitif, bro. Iya sih, agama duit sensitif sih. Agama dan duit itu sensitif. Berarti bukan agama, duit sensitif. Ras. Itu sensitif juga. Tapi bukan itu. Hmm, Langsung aja lah ya. sensitif kan? Wah, itu langsung iyalah, jelas, tenang. Itu akan tidak ada perkataan itu nanti setelah muncul di Spotify dan di YouTube. Jadi kita akan ngebahas tentang sahabatan dengan lawan jenis. Lo pernah nggak? Atau sedang? Atau tidak mau? Sahabatan sama lawan jenis berarti kalau kita cowok sahabatan sama cewek ya? Iyalah. Gua sering. Sering ya? Sering. Sering. Lumayan. Dan itu taunya sahabatan lu mengeluarkan statement, kita sahabatan atau Karena udah deket banget aja sih. oh, udah deket banget. Menurut gua ya. Iya. Gue sebenarnya nggak tahu menurut dia gue sahabatnya atau enggak. Maybe menurut dia gue bukan sahabatnya, maybe. Iya, bisa jadi ya, bisa jadi bukan seperti Mungkin itu. menurut dia gue drivernya Wow. atau pembantunya. Atau ATM berjalannya? Nggak mungkin ya kalau itu ya. Maybe. Iya. Iya gue pernah sih. Lu ya? pernah? Gua pernah. Gue sahabatan sama cewek tuh kayaknya bahkan udah kayak kebiasaan gitu, kayaknya dari Oh. SMA. Passion lo itu. Iya, passion gue sahabatan sama cewek. Makanya gue gak pernah punya cewek jadinya. Dari SMA sih kayaknya gue udah punya sahabat cewek. Tapi dianya juga merasa lu sahabatnya dia nggak? Waktu SMA itu sahabat cewek gue kayaknya agak baper. Sahabat yang cewek maksudnya, bukan sahabat cewek lo. Sahabat cewek. Iya, Ya, sahabat. sahabat gue yang cewek. Heeh. Gue ngerti, tapi ini super awkward. Jadi kan gue kan SMA di Manado ya. Terus gue kuliah di UI. Wah, penting tuh, mesti dijelasin tuh. Oke, sorry, gue kuliah di Depok, Iya. di Gunadarma. Atau BSI? Iya. Banyak kan kampus di sana? Banyak. Di Depok. Terus kan tadinya pas SMA kan sering SMS-an dulu Iya. masih zaman SMS ya. Dan belum ada BlackBerry ya? Oh, sorry, BBM. Oh, udah ada nih BlackBerry nih. Ya pokoknya antara BBM atau SMS gue lupa lah. Iya, WhatsApp belum ada, Line belum ada. Kan gue nggak tahu lah HP gue sih waktu itu apa. Jadi chat, sering chattingan, entah SMS atau BBM. Terus gara-gara di UI kan ospeknya, lu sempet ngerasain dong ospek Iya. di UI kayak gimana kan? Iya, Meskipun lu habis itu DO. Gue baru mau bilang mengundurkan diri lu. Oh iya. Mengundurkan diri itu DO. Sebelum lu mengundurkan diri udah di DO duluan. Iya, tapi suratnya belum nyampe ke gue. Jadi gue sibuk karena ospek di UI lumayan makan waktu ya. Iya, padat banget sih Iya jadwalnya. parah kan. Sibuk. Udah nggak punya waktu lagi untuk ngobrol sama dia. Jadi dia kayak sempet ngambek gitu deh. Katanya sahabatan kok ngambek. Nah itu, ya tapi kan lu sama sahabat lu emang kalau lu sama orang yang dekat banget emang rawan kelas kan? Iya nggak sih? Iya. Lu sama Shera aja kan? Emang gitu kan? Iya. Jadi akhirnya udah nggak kontak-kontakan lagi. Udah nggak kontakan lagi. Dan ya? gue merasa ya udah ya gimana?
Kayak sempet deh gue kayak sempet gue kontak terus nggak dibales-bales, jadi kayak menurut gue Ya udahlah ya gitu ya. ya udah saatnya, pun gue di kampus juga udah explore dunia baru kan, jadi ya Tapi lu berapa lama selama SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 kan? iya kayaknya dari kelas 2 apa dari kelas 1 Berarti lebih dari setahun ya? lebih ya, itu lumayan kok temenan sama dia. Gue nggak tahu dia masih ingat sama gue sekarang atau enggak juga. Kalau gua sahabatan tapi tidak selama itu. Lu sahabatannya seminggu? Bukan. kayak kontrak jadinya. Enggak, maksudnya nggak nyampe setahun 2 tahun. Jadi bener-bener Bisa tuh sahabatan cuman sebentar gitu? karena sama-sama sibuk akhirnya. Ini sahabat atau partner bisnis? Oh, partner kerja? Atau bos lu jangan-jangan? Jadi gue merasa berteman lumayan intens. Terus habis itu kan gue dulu sempet freelance. Dan kalau Oke, lu bilang berteman lumayan intens. Kenapa lu bisa bilang lu berteman lumayan intens sama si cewek ini? jadi setiap apa-apa cerita. Sampai sekarang masih? Enggak. Oh, enggak. Jangan memancing dong. Nah, habis itu begitu gue udah kerja kantoran, setahu gue dia itu udah naik jabatan. Jadi semakin sibuk, sama-sama sibuk. Jadi ketemunya sesekali, itu pun bisa dihitung pakai jari dalam sebulan. Oh, ini berarti lu sahabatannya abis lulus ya? Habis lulus. Oke. Habis lulus. Dan ya kayak ada kali nggak nyampe setahun lah ya sahabatan. Dan mostly jadi di satu Ini lu sahabatan apa lu deketin anjir? sahabatan. Jadi satu circle pertemanan itu ada bertiga yang gue nggak bisa sebutin namanya. Tiga-tiganya ya udah mencar-mencar sekarang. Oke. Dan satu cewek 2 cowok gitu. Oke. Gitu. Tapi ini kan kita pengalamannya udah nih. Menurut lo? Oh, gua nggak. Lu ke satu itu doang ya? Lo banyak ya? Gua lumayan. Yang sampai sekarang masih Sampai sekarang masih ada. ada berapa? Nggak tahu ya, masa gue harus ngitung dulu sih. Tapi ya ada, ya salah Ada. satunya misal Tania Iya, gitu. iya. Pas kuliah juga gue punya. Oh, kuliah juga ada Punya. ya? Ketemu di kampus ya? Ketemu di kampus, dan ya udah itu benar-benar cuman temenan doang, sahabatan aja. Sering ngobrol terus bertukar pikiran Iya sih. di Starbucks. Wow, detail. Tapi kalau menurut lo, nih kita nggak usah ngebahas lagi sekarang apa segala macam ya. Nggak enaknya dulu deh. Kan kita bisa bahas enaknya nggak enaknya nih. Nggak enaknya enak. apa? Gak enak pacaran Yo, lagi. kan keceplosan kan. Gak enak sahabatan sama lawan jenis. Kenapa gue ngomong pacaran ya? Sahabatan ya? Gak enaknya apa ya? Masa ada gak enaknya sih? Mungkin kalau dari segi kitanya nggak ada, tapi dari orang lain. Oke, gue dulu ya. Kalau Coba, gue dulu, kalau lu gimana emang? banyak orang ngira gue pacaran. Ah, Nggak enaknya gitu. Jadi apa ya? Oke. Menjelaskannya tuh agak lumayan jelimet. Dan ketika gue mau deketin cewek gitu ya, waktu itu gue belum dekat sama Syara. Jauh sebelum kenal Syara, bahkan istri gue, selalu ada pertanyaan lah. Gue kira lu pacaran sama dia. Gitu tuh, nggak enaknya tuh jadi kayak kenapa jadi gak enak, kan biasa santai aja. nggak, yang niatnya gue pengen ngedeketin cewek, jadi kayak awkward gitu loh. Ada awkward moment. Duh, kalau awkward berarti bener dong. Enggak, maksudnya menjelaskan ya kan? Kan gue mesti jelasin. Terus ada momen dimana cewek yang gue deketin bilang, lu bohong ya, lu jangan-jangan pacaran beneran sama dia, tapi karena pengen deketin gue. Gue sih kalau ada temen gue kira lu pacaran. Temenan, tapi ya biasa lah. Gituin aja, selesai masalah. Wah, kalau gue males tuh jelasinnya, makanya awkwardnya gitu. Aduh, malas banget ya ngejelasin lagi. Gue orangnya soalnya kalau ngomong suka nggak diayak kan. Ngomongnya sembarangan banget. Kalau buat gue itu mungkin pernah gue rasakan mungkin ya dulu ya. Tapi karena gue suka nggak pedulian kan. Iya, lu cuek aja Gue sih. cuek sih, gue nggak merasa itu mengganggu gue, dan harusnya tidak mengganggu sahabat cewek gue juga ya. Iya, iya. Jadi buat gue sih santai banget. Kalau tuh nggak enak ya. Ada ya nggak enak ya. So far sih menurut gue enggak ya. So far sih enggak sih. Nah, kalau gue ada lagi. Jadi waktu itu sahabat gue punya cowok. Jadi Oke. Nah. Terus misalnya dia lagi berantem sama cowoknya, ceritanya ke gue. bagus dong. Nah, kalau dari segi guanya kan bisa ngasih. Cowoknya juga cerita ke lu. Enggak. Jadi pas cerita ke gue, ada salah komunikasi, si cowoknya ngira gue berselingkuh sama dia karena terlalu intens ceritanya. Padahal kan emang iya.
Enggak, jadi apa namanya? Aduh gimana jelasin ini ribet nih. Jadi dia gitu, dia tiba-tiba nelfon gue, lu bukan sahabatan ya, lu jadian ya apa segala macam bla 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 gitu. Cuma Jadi cowoknya aja yang lebay. baper kali ya. Tapi kan nggak semua orang bisa menerima keadaan pasangannya memiliki sahabat lawan jenis. Menurut gue ya. Ya, iya sih. Dan nggak tahu ya, gue melihat mostly sih yang temenan tuh sebenarnya pasti salah satunya ada yang berekspektasi kali ya. Biasanya ya. Ya tapi itu nanti lah ya. Itu udah nanti. tadi apa nggak Apa nggak enaknya? enaknya? Udah nggak enaknya. Menurut gua nggak enaknya ya udah kalau misalnya diada-adain. Soalnya gua belum pernah menghadapi situasi itu. Maksudnya ketika temen cewek gua ini punya pacar, terus kayak pacarnya cemburu segala macam, gua sih Nggak pernah ya. kayaknya nggak sampai segitunya. Dan ketika lu bersahabat dan lu punya cewek juga, cewek lu waktu itu santai ya. Iya santai aja. Lebih ke nggak peduli sih kayaknya. Kalau gua dicemburuin, apa yang mau dicemburuin dari gua, kayak biasa aja lah. Mungkin dia cemburu tapi lu nya cuek gimana? Ada kemungkinan itu nggak? Mungkin, dan mungkin temen gua nggak cerita kali ya. Iya. Nggak tahu lah. Karena menjaga hubungan persahabatan. Ya, dan bagus karena gua juga nggak peduli. Oke, kalau gitu enaknya deh. Enaknya? Heeh. Waduh, enaknya banyak. Waduh, apa tuh? Dibagi dong. Enaknya ya gini, Gimana? cowok. Iya. Kalau gue punya temen deket cowok Iya. dan sebenarnya dia deket banget lah. Heeh. Udah dari kuliah temenannya, Heeh. terus udah ngerti banget lah. Gua Iya. udah paham banget lah mereka gimana. Udah mereka autopilot lah. udah kalau udah ngerti lah. Jadi kesanannya kayak kalau kayak gue denger temen gue si A misalnya, oh si A kayak gini, gue udah oh iya emang kayak gitu sih. Nah cuman kalau kita curhat sama temen cowok itu kan tidak ada yang membangun ya. Iya. Pertemanan cowok itu rusak. Selalu mematahkan gitu. Pertemanan cowok itu sebenarnya bukan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, tapi menjadi pribadi yang lebih rusak sebenarnya. Jadi kalau tapi cowok menikmati itu. Jadi nih kadang cewek-cewek ada yang suka cemburu kan. Kenapa sih lu kalau sama teman-teman cowok lu happy, bahagia? Iya. Karena kita sama-sama tolol aja. Iya nggak sih? Iya. Sama-sama bego gitu. Gue kalau ngumpul sama teman-teman cowok tuh kayak melakukan hal-hal yang bodoh. Makanya kayak lu pernah lihat gak sih di sosmed kayak suka ada yang upload this is the reason why kenapa cowok hidupnya lebih pendek daripada cewek. Iya. Suka ngelakuin hal-hal aneh kan. Jadi lu kalau misalnya ada cowok terus lagi ngumpul sama temen cowoknya terus bales chat lama atau apa gitu. Ya emang karena lagi melakukan hal bodoh aja. Yang itu mungkin tidak bisa dilakukan ketika sama pacarnya. Dan lu sebagai cewek mikir, emang ada ya orang sebego itu ngelakuin hal ini? Ada. Iya. Ada. Kita. ada. Beneran deh, swear. Jadi lu gak usah lah mikir kayak, oh dia selingkuh segala macam. Ya kecuali pertemanannya emang negatif ya. Iya, itu beda lagi. Tapi kalau pertemanannya positif, kayak kalau kita kan positif banget ya. Iya. Waktu itu lu pernah ngajak gua. Nggak. Jadi ya kalau cowok tuh nggak membangun satu. Terus mostly sesedih apapun cerita lu, ujungnya pasti ketawa. Malah di anjing-anjingin Iya, biasanya. satu itu di anjing-anjingin, dua dihina-hina. Tapi bukan kita jadi baper ya. Maksudnya justru ketika gua ngumpul sama temen cowok gua adalah waktu untuk gua menertawakan kebodohan gua. Iya. Dan menertawakan kesedihan gua. Dan kita menghilangkan wibawa kita. Iya, dan saatnya gue menghina teman gue juga. Jadi kita anjing-anjingan menghina. Iya, timbal baliknya kayak ya gitu udah, tuh. gitu. Sus, melakukan hal bodoh, udah kayak gitu. Nah, jadi ya tidak berkembang, udah cuman happy-happy doang. Tapi secara otak mungkin enggak gitu ya. Tapi kalau sama cewek kan, cewek lebih, menurut gue cewek lebih bijak ya. Kalau misalnya gue cerita, lebih bijak sama. Lebih ada solusinya. Kalau solusi mungkin enggak, tapi lebih ke perspektifnya beda aja. Oke. Somehow lebih mikir aja gitu. Iya. Kalau cowok kan nggak mikir ya. lebih ya pokoknya perspektifnya beda. Jadi menurut gua sahabatan sama cewek tuh oke, karena perspektifnya beda. Dapat perspektif yang beda ya. Dan cara dia melihat sebuah Masalah. cara melihat dia melihat sebuah cerita itu juga beda. Jadi somehow gue juga kalau dengerin temen cewek gue, sahabat cewek gue tuh curhat, gue bisa dapat perspektif baru. Iya. Oh ternyata cewek tuh mandang ini tuh begini ya. Jadi kita punya referensi untuk menghadapi cewek yang seperti Iya. itu misalnya. Makanya saking seringnya gue denger cerita cewek, gimana cara mereka melihat suatu hal, gue sampai pusing, sampai kayak gue mendingan gak usah main cewek kali ya. Gue kayak wow, Terlalu kompleks. wow,
kompleks banget. Tapi kalau dari gue enaknya ya oke lah, selain dapat referensi adalah gue bisa dapat ini sisi remnya. Misalnya kayak kondisinya waktu itu misalnya gue punya pacar gitu. Oke. Berantem. Terus? Kan biasanya kan kalau cowok sumbu pendek ya, nggak biasanya sih. Ada beberapa cowok yang sumbu pendek. Misalnya ada masalah, putus. Lu Iya, sumbu pendek. iya. Udah gitu aja nggak usah cowok. Lu sumbu pendek. Terus tiba-tiba sahabat gue bisa bilang, nggak coba dipertahanin dulu, nggak coba dipikirin dulu. Nah kayak gitu-gitunya lah. Mungkin kalau gue ngobrol sama lo, ya udahlah cewek banyak, lo bisa cari yang lain apa segala macem. Oke, gue baru inget nggak enaknya punya sahabat cewek tuh kadang kayak di circle cewek-cewek gitu ya. Waktu itu pernah ada yang ngomong kayak semoga lu nggak punya pacar ya El. Kenapa sih ngomong gitu? Lah, kenapa lu kampret anjir? Padahal gue berekspektasi ya lu punya teman, tolonglah kenalkan ke gue. Gitu. Tapi malah ngomongnya malah doain gue supaya nggak punya pacar, supaya dia bisa bebas berteman dengan gue gitu. Karena menurut dia kalau gue punya pacar jadi ribet gitu. Jadi Iya. ya itu nggak enaknya temenan sama cewek posesif kayak kita temenan, kenapa lu posesif banget? Iya. Itu sih tadi kalau dari gue enaknya itu sih, jadi ada sisi ngeremnya. Nah itu gue jadi ingat gara-gara tadi lu bilang temen cewek lu akan bilang nggak dipertimbangin lagi gitu. Ya mungkin kayak gue kalau consult gue putus nggak ya? Putus. Temen cewek gue mungkin putus ya, dia nggak baik buat lu ya. Maybe. Iya. Nah tapi lu pernah nggak ada apa baper sama sahabat lo? Kan lu lumayan banyak nih sahabat cewek. Dari elunya ya, kalau dari ceweknya kan kita nggak tahu. Baper, define baper dulu nih. Suka. Baper suka. Kalau suka, kalau udah sampai sahabatan menurut gua suka pasti ada nggak sih? Pasti ada. Iya dong. Kalau nggak ngapain gua ketika lu sahabatan sama orang pasti lu ada poin-poin di mana lu suka dong sama orang itu, ya nggak sih? Bahkan sama cowok pun iya. Ini maksudnya suka dalam arti ingin menjadi pacarnya. Itu yang tadi gua tanya. Ini bapernya gimana? Berarti lu pengen berkomitmen lebih. Iya, ingin berkomitmen lebih. Dari sahabat gitu. Dari sahabat menjadi pacar. Nah, so far gue enggak, karena kayak gue pernah bilang deh, gue membedakan mana yang buat romantis, mana yang buat temenan. Itu udah kepecah tuh. Iya, udah dibagi lah ya. So far gue belum pernah ada mix kayak gue tiba-tiba sama sahabat gue gitu, belum sih. Kalau temenan, kalau tendensinya ke romantis ya romantis gitu. Jadi kalau baper, definisi bapernya berharap lebih sih enggak sih so far. Kalau gue juga enggak sih, karena dari awal gitu ya udahlah, orang udah niatnya menjadi teman, bukan menjadi lebih dari teman. Ya, dan mostly sahabat gue juga beda agama sih jadi ya. Kalau sahabat sama agamanya, sama agamanya ngobrolnya nyambung. Wah, sesuai klasifikasi, nggak usah jadi sahabat atau gitu ya dari awal. tapi gue belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya? Belum dikit malah sahabat cewek gue yang seagama malah dikit kayaknya. Malah nggak ada bahkan. Malah nggak ada ya? Malah nggak ada. Maybe, nggak tahu ya. Oke, tapi kalau misalnya nih seandainya gue posisinya belum menikah, gue masih jomblo gitu. Kalau misalnya tiba-tiba gue baper, seandainya lu belum menikah, lu jomblo. Seandainya gue belum menikah dan gue jomblo gitu ya. Wow, terus parah nih Sher. Bukan. Segitu Sher. Ini kan seandainya perumpamaan Mali. Okay. Nah terus tiba-tiba gue baper. Lu baper ke sahabat gue misalnya. Oke, terus? Kayaknya gue nggak akan bilang ke dia deh. Lu nggak akan bilang kalau lu baper? Iya. Kenapa? Karena gue takut merusak persahabatan gue. Oke. Kalau lu gimana? Misal gue baper ya, kayaknya gue bilang kali ya. Lu bilang? Iya, kayaknya gue bilang aja. Oke, sekarang algoritmanya kita bagi dua nih. Tiba-tiba dia bilang gini, kan kita sahabatan. Ya udah kalau gitu sahabatan aja. Sesimpel itu bangsat. Loh, hidup gue simple bro. Iya ya. Tapi kalau misalnya dia mau jadi pacar lo, ya udah. Ya kan concern gue gimana kalau misalnya kita komitmen nih lebih. Kalau dia nggak mau ya udah. Misal dia udah tahu gue ternyata punya perasaan lebih, terus dia nggak nyaman, lu nggak mau sahabatan lagi, ya udah. Gue sangat santai. Karena menurut gue ya itu part of fase hidup aja. Gue nggak pernah
Soalnya kayaknya gue nggak pernah kayak orang ini harus terus sahabatan sama gue sampai kapanpun itu. Oh, nggak pernah memaksakan seperti itu. Iya, Ya? jadi menurut gue ya memang ada periodenya. Kalau sekarang gue sahabatan sama siapa, ya mungkin memang ada periodenya kita udah nggak kontak-kontakan dan segala macam gitu. Iya. Nanti akan ada waktunya gue temenannya sama siapa gitu, maybe ya. Iya. Tapi kalau temen cowok sih mostly bener-bener long last tuh. Ya karena lu juga nggak akan mungkin suka sama dia kan. Betul sekali. Kalau Kan nggak mungkin tiba-tiba misalnya lu sahabatan sama siapa? Oh, Mario gitu. dulu pas gue kuliah gitu tuh, karena gue punya banyak temen cewek, tapi gue gak punya pacar, jadi sempet ada kayaknya gosip-gosip gitu kalau gue homo gitu-gitu. Iya. Tapi ya as you know gue masuk kiri keluar kanan ya, jadi gue kayak Iya, cuek banget sih. iya, gue berpikir gitu sih. Jadi kalau lu udah nggak mau sahabatan nggak apa-apa. Terus misal dari part cowoknya kan suka ada yang kayak gini nih. Kalau gue bilang, terus dia menolak gue, jadinya gue akan melihat dia berbeda sekarang. Iya nggak sih? Ada yang kayak gitu kan? Iya. Gak semua orang sesantai gue soalnya. Iya, melihatnya berbeda dan Iya. treatmentnya Terus misal berbeda. sesimpel gini deh, lu sahabatan banget, lu suka, lu tembak, dia nolak. Dia bilang enggak, kita temenan aja. Biasanya jawabnya, enggak, kamu terlalu baik buat aku. Aduh, fuck banget tuh. Menurut gue itu toxic positivity. Aduh. Kamu terlalu baik buat aku, padahal maksudnya enggak pasti kan? Iya. Itu toxic positivity menurut gue yang sebenarnya. Jadi bukan semangat, bukan sabar, bukan. Toxic positivity yang sebenarnya adalah kamu terlalu baik buat aku. Nah, mungkin ada orang-orang kan cowok-cowok yang begitu ditolak tuh merasa tertolak, terus sesimpel gini deh, misal lu lagi buka Instastories terus ngelihat dia upload Instastories, Iya. terus kayak lu malah jadi kesel gitu, kayak sialah gue nggak bisa dapetin dia. Terus mungkin abis itu lu mute, maybe ya, karena ada beberapa teman gue yang ternyata kayak gitu, jadi sampai di mute, bahkan di unfollow, di segala macam, dan jadinya lu yang memutus, malah lu yang memutus. Dan tapi menurut gue itu nggak salah, karena kan itu adalah, menurut gue itu adalah part dari pengendalian diri lu sih. Jadi kalau lu merasa bahwa lu bisa mengendalikan diri dengan cara memutus seperti kontak, itu, nggak masalah. Tapi ya lu memang harus paham bahwa tadi yang lu bilang, kalau lu ngomong pasti ada konsekuensi. Nah, yang lu harus siapin adalah bagaimana lu bisa menerima konsekuensi itu. nah Sebenarnya sih, kalau ditanya ke gua secara pribadi ya, gua kalau memang gua baper, gua pasti akan bilang sih. jujur aja padanya ya. Iya, jujur aja. Perkara ditolak atau enggak ya belakangan. Nah, berarti buat yang dengerin nih atau yang lagi nonton kita di YouTube, misalnya lu lagi ada di kondisi baper sama sahabat lu bisa milih antara ngomong kayak si Noel atau enggak lu memendam itu sendirian. Sebenarnya kita punya contoh yang sahabatan terus nikah sih. Iya, mungkin kedepannya kita bisa undang kali ya. Udah kan, udah cerita dia. Cerita lagi. Karena udah nikah ya. Karena udah nikah kan waktu itu kan boleh sih. ceritanya sebelum menikah. Nantilah next lah. Nah, Ya iya. pokoknya intinya kita punya contoh sih, teman yang Kita ada contoh. sahabatannya lama banget terus nikah sih. Dan dari tadi kan kita Dan melewati fase tadi juga kayak cowok sama cewek, cowoknya galau, gue Iya, ngomong iya, gak ya, iya. ceweknya juga galau, aduh kalau nggak works out gimana gitu. Iya. Ada tuh fase-fasenya. dan kita juga ada akan kalau misalnya kesampaian kita akan mengundang dari segi ceweknya nih. Ya kan ini kan kita ngobrol Ya, nanti sebagai kita cowok. undang sahabat cewek gue. Iya, sahabat Noel yang cewek dan kita Chelsea Islan. dan kita akan tanya apakah dia pernah baper sama Noel? Wow,